Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Saturasi dan Netralisasi. Nama Suci Mutia, NIM 482012108123, kelas 2C Farmasi, mata kuliah Farmasetika. Definisi. Saturasi adalah obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dengan basa, tetapi gas yang terjadi dalam larutan jenuh dengan gas. Tujuan saturasi. Pertama, untuk menutupi rasa garam yang tidak enak. 2. CO2 mempercepat absorpsi. 3. Merangsang keluarnya getah pencernaan yang banyak. 4. Sebagai carminativum atau lekans. 5. Untuk antioksida. 6. Memberi efek psikologi bahwa obat tersebut kuat. Teori pembentukan. Dari pengertian saturasi, yakni obat minum yang direaksikan dari suatu asam dan suatu karbonat, di mana harus dijaga supaya cairan dijenuhkan dengan gas karbon dioksida. Koefisien absorpsi dari gas karbon dioksida besarnya kira-kira 1,2. Maka tiap obat minum ini mengandung kira-kira 1 mili CO2. Prinsip terbentuknya saturasi sebagai berikut. Asam organik plus garam bikarbonat CO2, asam sitrat plus NaHCO3, Na sitrat plus CO2. Pada pembuatan larutan secara saturasi harus dibuat dalam keadaan dingin dan tidak boleh dikocok. Teori preparasi. Pada pembuatan larutan secara saturasi harus dibuat dalam keadaan dingin dan tidak boleh dikocok. Salah satu cara membuat komponen saturasi adalah: pertama, komponen basa dilarutkan dalam 2/3 bagian air yang tersedia. Misalnya, NaHCO3 digerus tuang, kemudian masukkan botol. 2. Komponen asam dilarutkan dalam 1/3 bagian air yang tersedia. 3. 2/3 bagian asam masuk ke dalam botol yang sudah berisi bagian basanya. Gas yang terjadi dibuang seluruhnya. 4. Sisa bagian asam dituang. Hati-hati lewat tepi botol. Segera tutup dengan sampaknya knop atau berdrat, sehingga gas yang terjadi bertahan di dalam botol tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar bentuk sediaan berhasil dibuat. Pertama, diberikan dalam botol yang kuat, berisi kira-kira 9/10 bagian, dan tertutup kedap dengan tutup kabus atau karet yang rapat, kemudian diikat dengan sampaknya knop. Tidak boleh mengandung bahan obat yang tidak larut, karena tidak boleh dikocok. Pengocokan membuat botol pecah karena botol berisi gas dalam jumlah besar. Penambahan bahan. Zat yang dilarutkan dalam bagian asam adalah: pertama, zat netral dalam jumlah kecil. Jika jumlahnya banyak, sebagian dilarutkan ke dalam asam dan sebagian dilarutkan ke dalam bagian basah, sesuai dengan perbandingan jumlah airnya. 2. Zat-zat yang mudah menguap. 3. Ekstrak dalam jumlah kecil dan alkohol. 4. Sirup. Zat-zat yang dilarutkan dalam bagian basah. Pertama, garam dari asam yang sukar larut, misalnya nabenzoat, nasalisilat. Jika saturation mengandung asam tartrat, garam-garam kalium dan amonium harus ditambah ke dalam bagian basahnya. Jika tidak, akan terbentuk endapan kalium atau amonium dari asam tartrat. Cara penyimpanan. Sediaan saturasi sebaiknya disimpan dalam botol yang kuat, berisi kira-kira 9/10 bagian, dan tertutup kedap dengan tutup gabus atau karet yang rapat. Kemudian diikat dengan sampaknya knop. Tidak boleh mengandung bahan obat yang tidak larut, karena tidak boleh dikocok. Pengocokan membuat botol pecah. Cara pemakaian. Sediaan saturasi digunakan dengan pemakaian secara oral. Netralisasi. Reaksi netralisasi merupakan reaksi penetralan asam oleh basa dan menghasilkan air. Hasil air merupakan produk dari reaksi antara ion H+ pembawa sifat asam dengan ion hidroksida OH pembawa sifat basa. Saturasi merupakan obat cair yang pada prinsipnya larut yang jenuh dengan CO2. CO2 berfungsi sebagai korrigens. Saturation tidak dapat disimpan dalam waktu lama karena akan memperlambat CO2 hilang, sehingga tidak memenuhi syarat saturasi lagi. Netralisasi adalah larutan garam yang dibuat dengan mereaksikan asam dan basa. Pada netralisasi, gas CO2 yang terjadi dibiarkan menguap sampai habis. Pada saturasi, larutan tersebut dijenuhkan dengan gas CO2.
Pada pembuatan secara netralisasi harus dapat dipanasi dan dikocok. Pada pembuatan larutan secara saturasi harus dibuat dalam keadaan dingin dan tidak boleh dikocok. Pada obat seperti tablet effervescent, apabila dimasukkan ke dalam air akan membentuk CO2 karena reaksi kimia dari dua unsur dalam tablet karbonat atau bikarbonat bereaksi dengan asam organik. Bahan obat yang biasanya dicampurkan pada kedua unsur tersebut adalah yang larut dalam air. Saturasi atau penjenuhan. Obat yang minumnya dibuat dengan jalan mencampurkan suatu asam dengan karbonat, di mana cairan dijenuhkan dengan CO2, disebut dengan photio effervescens. Maka tekanan di dalam botol lebih tinggi daripada tekanan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.